Hallo Leute. Heute mit Dr. Andi. Strategi kebijakan kelembagaan. Di sini ada dua strategi tentang kebijakan kelembagaan. Yang pertama, pengembangan pariwisata bersifat lintas, sektoral, dan multidisiplin. Hal tersebut menuntut koordinasi antara instansi atau lembaga dan asosiasi yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pembangunan kepariwisataan daerah tersebut. Yang kedua, ada pengaturan kelembagaan diarahkan bagi keluasan dan kemudian birokrasi melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan efisiensi dan efektivitas pengembangan otonomi daerah dalam bidang kepariwisataan, serta peningkatan pendapatan daerah. Selanjutnya, ada kebijakan pengembangan produk. Yang pertama itu ada asas keberlanjutan. Terus ada keserasian, keterjangkauan, dan kerakyatan. Terus yang kedua ada pengembangan produk wisata menyangkut aspek, yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Terus yang ketiga, perencanaan pembangunan produk wisata sepenuhnya merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah. Yang keempat, pengelolaan dan pembangunan produk dilakukan bersama-sama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Terus kemudian pengelolaan dan pembangunan produk dilakukan bersama-sama. Oke, objek-objek dan daya tarik wisata budaya dan kesenian daerah serta event-event pariwisata masih harus didukung oleh pemerintah daerah. Terus selanjutnya ada pengembangan produk wisata terkait dengan berbagai sektor dan wilayah. Terus yang terakhir ada pengembangan produk wisata diarahkan bagi penguatan identitas daerah tersebut. Next. Kebijakan promosi. Di sini ada 3 kebijakan promosi, yaitu yang pertama, pemerintah daerah lebih memfokuskan kepada upaya peningkatan citra pariwisata atau brand image, kebutuhan Blitar sebagai daerah wisata, sedangkan promosi produk wisata dilaksanakan oleh para pengusaha pariwisata. Yang kedua ada pemerintah daerah bersama-sama dengan pengusaha pariwisata merumuskan langkah-langkah pemasaran dan promosi pariwisata secara terpadu dan terarah. Terus, pemasaran dan promosi pariwisata harus memanfaatkan fasilitas teknologi informasi atau internet untuk mengadaptasi perkembangan preferensi perilaku calon wisatawan yang lebih banyak. Selanjutnya, yang terakhir itu ada kebijakan pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Ada beberapa kebijakan pengembangan SDM. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas mutu pelayanan jasa usaha pariwisata melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Yang kedua ada dalam rangka otonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah merupakan prioritas utama. Yang ketiga ada dalam jangka panjang, upaya pembinaan sumber daya manusia dilakukan sejak dini, yaitu melalui pendidikan formal berupa pendidikan dasar dengan tujuan menumbuhkan kebanggaan daerah melalui berbagai adat serta budaya daerah tersebut. Terus yang keempat ada dalam jangka menengah dan jangka pendek, upaya pembinaan sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan informal berupa kegiatan pendidikan dan latihan pariwisata yang dilakukan secara terus-menerus, baik di kalangan aparat, dunia usaha, maupun masyarakat. Terus yang terakhir ada pengembangan pariwisata senantiasa mengikut sertakan masyarakat, terutama masyarakat sekitar objek dan daya tarik wisata. Baik, dari saya itu saya kembalikan ke Ibu Nova.
Baik Pak, demikian Pak paparan dari kelompok 3 tentang rencana induk pengembangan pariwisata di Kabupaten Blitar yang sudah kami sampaikan satu persatu yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan pariwisata yang dilakukan dalam beberapa bentuk strategi dan kebijakan-kebijakan. Dengan berakhirnya presentasi dari Ibu Putri, maka berakhirlah Pak presentasi dari kami kelompok 3 tentang rencana induk pengembangan pariwisata di Kabupaten Blitar. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang tepat atau saran boleh disampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Iya, selamat siang Ibu Nopa dan kelompoknya, ya anggota kelompoknya, ya, cukup bagus. Saya sangat puas ya. Bahkan ini sayang kalau nggak diikuti ya. Jadi dengan cara seperti ini, tiap kelompok memaparkan karya tulisnya, ya, tugas-tugasnya, maka ini akan menambah perspektif kita, wawasan kita, ya. Nah, sehingga kita akan semakin mumpuni tentunya, ya. Cuman Bu Nopa, masukan dari saya, Bu Nopa. Bu Nopa bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Ya, ya. Iya, masukan dari saya ya untuk ke depan nanti ya, ke depan tinggal analisis SWOT-nya aja Bu Nopa. Baik Pak. Ya, but it's okay ya, it's okay. That's for the future ya. Nah, karena kita udah S2 ya kan, maka memang harus ada analisisnya ya. Jadi itu akan membuat semakin greget ya, semakin wah gitu seperti itu ya. But anyway ya, it is a good job ya, excellent job ya. I'm very proud of you. Oke ya. Dan setiap Terima kasih Pak. memaparkan ya, artinya sudah memenuhi harapan saya ya. So you fulfill my expectation. Dan ini bagian daripada ujian ya. Ini saya ngambil ya, sudah saya ambil semuanya ya. Nanti di pertemuan ke-7 ya kan, untuk ujian khusus itu nanti tinggal ya, nanti saya akan bicara soal itu ya setelah selesai kelompok 4. Jadi saya berharap saudara-saudara jangan meninggalkan pertemuan kita ini. Ini sangat bermutu. Saya menilai ini sangat luar biasa ini ya. Nah ini untuk saudara ya, apa yang harus dilakukan ketika Anda melakukan penelitian ya, atau riset ya, inilah yang dipaparkan oleh saudara semua seperti itu ya. At least you know what to do ya. Masalah data itu kan nanti kita tinggal upgrade, tinggal update ya. Meskipun tadi datanya data tahun 2009, 2011, for me is okay, no problem ya. As long as you know what to do, itu yang paling penting ya. Karena kita sebagai mahasiswa di pasca sarjana ini, program magister ini yang dituntut adalah mampu menggunakan teori. Nah itu ya, untuk mencari solusi, jawaban problem yang dihadapi oleh dunia pariwisata ya, khususnya di lingkungan kita. Baik, berikutnya kelompok terakhir ya, kelompok keempat ya, kelompok keempat. Silakan, kami persilakan kelompok keempat untuk deliver your presentation. Baik Pak, terima kasih. Saya Lorisma dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan rencana induk pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Raja Ampat dari Provinsi Papua. Kemudian presentasi akan disajikan secara bergiliran, dimulai dari Ibu Saryana Hollandita, kemudian Sepdiana Donargo dan Narwastu, kemudian Hafiza Epi, dan terakhir oleh saya Lorisma Siringoringo.
Baik, kepada teman-teman saya persilakan untuk mempresentasikan. Ya. Terima kasih kepada Bu Lorisma. Selamat siang pada Pak Dr. Patriadi sebagai dosen pengampu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Raja Ampat. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Raja Ampat terletak di Pulau Papua. Raja Ampat ini memiliki keanekaragaman hayati laut tropis. Terkait dengan hal tersebut, kepariwisataan dikembangkan sehingga mampu untuk mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Perlunya Ripda untuk Kabupaten Raja Ampat. Ripda ini perlu dan sangat penting karena merupakan arahan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisataan di Raja Ampat. Ripda Kabupaten ini harus mengacu kepada Riparnas atau Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional. Tujuan dari Ripda yaitu untuk mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas destinasi pariwisata serta pengembangan pemasaran yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab, pengembangan kelembagaan dan tata kelola destinasi, pengembangan industri pariwisata dan peningkatan investasi pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat. Adapun sasaran dari Ripda yaitu mencakup beberapa aspek seperti pertama, pengembangan destinasi pariwisata, kedua, pengembangan industri pariwisata, selanjutnya pemasaran pariwisata, selanjutnya pengembangan kelembagaan pariwisata, dan terakhir pemberdayaan masyarakat. Kemudian prinsip dasar dari Ripda Raja Ampat yaitu pertama, prinsip keseimbangan. Di dalam prinsip keseimbangan, pengelolaan pariwisata harus didasarkan kepada komitmen pola keseimbangan antara ekonomi dan pelestarian lingkungan atau alam dan budaya. Kemudian prinsip kedua itu prinsip konservasi, di mana pengembangannya harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan mengikuti kaidah-kaidah ekologi, serta menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat. Prinsip ketiga yaitu prinsip partisipasi masyarakat, di mana pengelolaan pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan. Dan prinsip terakhir dari Ripda Raja Ampat yaitu prinsip keterpaduan. Dalam prinsip keterpaduan ini, pengelolaan pariwisata harus direncanakan sebagai satu kesatuan ekosistem dan keterpaduan lintas sektor atau pelaku, yaitu pemerintah, industri, dan masyarakat. Selanjutnya mengenai gambaran umum wilayah akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hafiza. Kepada Ibu Hafiza. Kepada Ibu Hafiza, kami persilakan. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Adriadi dan rekan-rekan sekalian. Saya akan membacakan profil Kabupaten Ampat yang saya akan mulai dari gambaran umum wilayah, di mana Raja Ampat terletak di jantung pusat segitiga karang dunia atau Coral Triangle, dan merupakan pusat keanekaragaman hayati laut tropis terkaya di dunia saat ini. Kepulauan ini berbagian paling barat Pulau Induk Papua,
membentang di area seluas kurang lebih 4,6 juta hektar. Raja Ampat memiliki kekayaan dan keunikan spesies yang tinggi dengan ditemukannya 1.104 jenis ikan, 699 jenis moluska atau hewan lunak, dan 537 jenis hewan karang. Tidak hanya jenis-jenis ikan, Raja Ampat juga kaya akan keanekaragaman terumbu karang, hamparan padang lamun, hutan mangrove, dan pantai tebing berbatu yang indah. Sosial ekonomi masyarakat Raja Ampat. Pertama kita lihat dari segi pendidikan dan kesehatan. Presentasi tingkat pendidikan Raja Ampat umumnya merupakan lulusan SD dan tidak SD, dan sebagian kecil yang melanjutkan ke sekolah menengah pertama atau SMP, kemudian SMA ataupun perguruan tinggi. Jadi hal ini terjadi karena fasilitas pendidikan masih cukup sulit diakses oleh penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil dan terpencil, sehingga banyak siswa yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih baik. Di samping itu, terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga pendidik, serta rendahnya kualitas manajemen pendidikan juga masih menandai wajah pendidikan Raja Ampat. Rendahnya pendidikan masyarakat di kabupaten ini mempengaruhi aspek-aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, tenaga kerjaan, dan lain sebagainya. Mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Raja Ampat rata-rata adalah nelayan sekaligus sebagai petani, sesuai dengan musim. Jadi pada musim ombak tenang mereka banyak pergi melaut mencari ikan, sementara pada saat tidak melaut mereka biasanya berkebun dan berburu. Potensi perikanan di Raja Ampat. Pemanfaatan potensi perikanan di Raja Ampat itu 590.600 ton per tahun. Diperkirakan hanya boleh dan diperkirakan penangkapan diperbolehkan sekitar 472.000 ton per tahun. Sedangkan saat ini sumber daya yang dimanfaatkan itu hanya sebesar 38.000 ton per tahun, di luar dari pemanfaatan perikanan subsisten, sehingga diperkirakan masih memiliki peluang sekitar 434.000 ton per tahun. Nah, budidaya mutiara, kerapu, tripang, dan rumput laut juga merupakan potensi yang begitu besar yang harus dikembangkan di kabupaten ini. Di bidang pertanian, lahan secara keseluruhan baru dipakai sekitar 0,7% dari luas seluruh wilayah pada lahan berbentuk kebun campuran. Kalau kita lihat dari sosial budaya, terdapat 12 suku yang mendiami Raja Ampat, yaitu Pulau Waigeo, suku Wawiyai, suku Kawe, suku Laganyan, dan suku Ambel, serta suku Siak. Di Pulau Batanta itu ada suku Batanta dan suku Biak. Di Pulau Salawati itu ada suku Tapin, suku Fiat, Domu, Waili, Butlih, suku Moy atau Moy Maya. Di Pulau Misol, suku Matbat, suku Misol, suku Biga, dan suku Biak. Jadi 3 kampung Laganyan seperti yang saya paparkan tadi, ini adalah kampung Islam, sehingga terjadi percampuran kebudayaan antara kebudayaan Laganyan dan Islam, terutama menyangkut nilai-nilai norma-norma dan kebiasaan hidup. Sedangkan kelompok suku Ambel adalah penganut ajaran Islam, di mana terjadi juga percampuran kebudayaan antara kebudayaan sukunya dengan penganut dengan ajaran Kristen. Pariwisata dan sosial ekonomi budaya masyarakat sangat berpengaruh bagi sosial ekonomi masyarakat, contohnya dalam bentuk pengembangan rumah inap atau homestay. Selain mengelola juga penginapan, masyarakat terkadang juga menjadi pemandu
ke objek wisata. Hal ini menimbulkan perubahan sosial. Perkembangan pariwisata di Kabupaten Raja Ampat menurut saya harus seiring dengan proses perubahan lingkungan sosial budaya juga alam, dan juga perubahan proses dan fungsi berbagai institusi dan kelembagaan sosial budaya. Dengan kata lain, pariwisata hendaknya dilihat sebagai pengaruh luar yang kemudian terintegrasi dengan masyarakat. Daya tarik wisata alam dan budaya. Daya tarik wisata alam adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daya tarik wisata alam Raja Ampat adalah ekosistem dan keanekaragaman hayati bahari, baik bawah laut maupun pesisir. Sementara daya tarik wisata budaya adalah bukti sejarah dan kesenian. Daya tarik wisata alam Raja Ampat dapat diklasifikasikan menurut kategori ekosistem menjadi yang pertama yaitu laut dangkal dan laut dalam, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, hutan hujan tropis, kars, goa, dan pantai. Nah, berikut kami coba share gambar-gambar dari fasilitas dan juga tujuan wisata yang ada di Raja Ampat. Yang pertama ini gugusan Kars Wayak, landscape Kabui, pemandangan dari Bukit Paenemo. Nah, ini perkampungan. Kemudian Goa Tomolol, di mana di situ dapat lukisan yang dibuat oleh manusia, dan kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sepduyana Donargo. Kepada Sepduyana saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya aktivitas wisata di Raja Ampat. Aktivitas wisata dominan saat ini adalah wisata menyelam, berenang, snorkeling. Disusul fotografi dan tur melihat pemandangan. Paket wisata menyelam dan snorkeling ditawarkan oleh hampir semua resort yang juga merangkap sebagai operator selam. Dengan kisaran harga 1-3 juta untuk 2 kali penyelaman hingga 13-16 juta untuk 12-14 kali penyelaman. Banyak resort, kapal pinisi, dan biro perjalanan yang juga menawarkan beberapa kegiatan wisata alternatif, seperti kayak, pengamatan burung, atau mengunjungi desa yang bersifat komplementer pada aktivitas utama. Aksesibilitas dan transportasi yang ada di Raja Ampat melalui pintu masuk utama untuk wisatawan melalui Bandar Utama Sorong yang melayani rute penerbangan dari Makassar dan Jakarta dengan harga yang relatif tinggi sekitar 2,5 sampai 5,8 juta per perjalanan. Perjalanan masih harus disambung dengan kapal menuju ibu kota kabupaten di Waisai dengan menggunakan feri cepat sekitar 1,5 jam perjalanan atau menyewa kapal dengan harga 5,7 juta. Kapal feri dilihat dari frekuensi yang teratur, fasilitas yang baik, akan tetapi jadwal pesawat belum terkoordinasi dengan baik dengan jadwal kapal, sehingga wisatawan Raja Ampat masih harus menginap 1 malam di Sorong sebelum terbang. Baiklah, ini rute penerbangan dari Jakarta menuju Sorong pada tahun di 2014 dengan menggunakan pesawat Lion Air, Sriwijaya, Express Air, Garuda Indonesia. Adapun nama kapal yang bisa kita gunakan dapat dilihat dari tabel yang telah kita tampilkan. Prasarana umum dan fasilitas umum yang ada di Raja Ampat
belum tersebar secara merata untuk di setiap distrik dan kampung. Berbagai prasarana dasar seperti air bersih, drainase, sanitasi, dan telekomunikasi, serta pengolahan limbah belum tersedia dengan baik. Kebutuhan energi listrik dan bahan bakar merupakan permasalahan utama. Jaringan listrik hanya terdapat di ibu kota, kabupaten, dan distrik, serta disediakan melalui generator diesel, sehingga sangat tergantung pada ketersediaan bahan bakar solar. Sementara itu, seluruh transportasi laut di Raja Ampat juga membutuhkan solar. Hal ini menciptakan ketergantungan yang sangat tinggi pada bahan bakar solar. Beberapa kampung mempunyai instalasi panel surya yang didonasikan oleh lembaga donor, tetapi bersifat sporadis dan dalam skala kecil. Penyediaan listrik merupakan salah satu tantangan utama dalam operasional bisnis wisata. Ini dapat kita lihat dari diagram fasilitas akomodasi, yang mana terdapat resort, hotel dan penginapan, homestay, kapal wisata, yang menunjukkan resort sekitar di tahun 2009 berjumlah 9, ataupun kapasitas kamarnya sekitar 4,5. Dan selanjutnya kita dapat melihat gambar Anjung Pandang di Reso di Raja Ampat dan resort yang terletak di pesisir Pulau Pov dan interior salah satu resort di Pulau Manseor di Raja Ampat. Ini kapal wisata penisi yang ada di Raja Ampat, yang mana kapal wisata atau lifeboat adalah pilihan lain bagi wisatawan yang ingin menginap di Raja Ampat. Kapal wisata menawarkan pelayanan prima, fasilitas kamar, kamar mandi, dan restoran yang mewah, sekaligus kegiatan menyelam sambil menjelajahi perairan Raja Ampat. Seluruh operator kapal wisata harus mendaftar dan mendapatkan izin dari pemerintah sebelum dapat beroperasi di Raja Ampat atau diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 4/2011. Operator juga harus mengikuti tata kelola dalam pelayanan wisatanya di Raja Ampat sesuai peraturan tersebut. Rumah makan yang ada di Raja Ampat, fasilitas rumah makan tersedia di Waisai atau ibu kota kabupaten dan Soyonek, salah satu kota kecamatan. Variasi menu hidangan tidak terlalu banyak, antara lain makanan laut atau ikan bakar dan makanan Indonesia seperti nasi goreng dan ayam goreng. Walaupun variannya tidak banyak tetapi menggunakan bahan mentah, khususnya ikan yang masih segar. Biro perjalanan dari survei kuesioner didapatkan bahwa perjalanan 25% dari responden dikelola oleh Biro Perjalanan Wisata. Pasar wisatawan, jumlah kunjungan di Raja Ampat periode 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik, positif, dan stabil. Jumlah ini dipantau dari catatan penjualan tag tanda masuk Raja Ampat, sehingga ada kemungkinan jumlah wisatawan sesungguhnya lebih besar. Wisatawan mancanegara masih mendominasi sekitar 77% dibanding wisatawan Nusantara 23%. Akan tetapi, kunjungan wisatawan Nusantara menunjukkan pertumbuhan yang mengesahkan, bahkan lebih tinggi dari wisatawan mancanegara. Industri dan investasi pariwisata yang mana langsung terdapat di hotel, rumah makan, dan biro perjalanan. Industri tumbuh dengan cepat, investor memerlukan kepastian, berusaha atau mendapatkan keuntungan. Maka kondisi-kondisi yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan melakukan investasi antara lain tren pertumbuhan, stabilitas kawasan, peraturan pendukung, penegakan peraturan dan kepastian hukum, penegakan peraturan dan kepastian hukum seperti infrastruktur fasilitas pendukung, sumber daya manusia. Yang ketiga, insentif. Pemasaran pariwisata
Raja Ampat dikenal dengan kekayaan baharinya. Pengembangan pariwisata Raja Ampat sebagai destinasi pariwisata yang dilakukan melalui ekspos kekayaan bahari melalui berbagai media promosi seperti brosur, artikel, liputan TV, serta publikasi buku. Landscape cards yang mempesona dan terumbu karang yang cantik melekat erat pada Raja Ampat sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik di Indonesia. Lebih lanjut, kerjasama pemasaran pariwisata dilakukan pihak pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata melalui kantor pemasaran bersama di Sorong dan Bali. Baik, terima kasih ya. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Presentasi akan disambung oleh Ibu Murni. Kepada Ibu Murni kami persilahkan. Baik Bu, terima kasih. Misi pariwisata Kabupaten Raja Ampat di sini berdasarkan hasil kajian konsultasi dengan para pihak kepariwisataan Raja Ampat, maka dirumuskan usulan visi pengembangan pariwisata Kabupaten Raja Ampat adalah sebagai berikut. Mewujudkan Kabupaten Raja Ampat sebagai destinasi pariwisata ekologis yang mendunia berkontribusi aktif pada pemampatan sumber daya alam dan budaya secara lestari, serta mampu menjadi penggerak perekonomian lokal pada tahun 2034. Misi pariwisata Kabupaten Raja Ampat. Misi pariwisata Kabupaten Raja Ampat. Misi adalah langkah-langkah yang dilakukan para pihak untuk mengatasi isu-isu strategis dalam upaya mencapai misi pengelolaan pariwisata Raja Ampat yang diturunkan dari visi rumus sebagai berikut. Mengembangkan tata kelola destinasi pariwisata ekologis Raja Ampat yang profesional. 2. Mengembangkan industri pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal. 3. Meningkatkan peran para pihak di sektor pariwisata untuk berkontribusi pada upaya pelestarian sumber daya alam dan budaya. 4. Meningkatkan daya pesaing Raja Ampat antara destinasi pariwisata di dunia. 5. Meningkatkan inovasi dalam pemasaran dan pencitraan destinasi. 6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Ada konsep pengembangan pariwisata Raja Ampat. Ada 6 konsep. Yang pertama itu kewilayahan, aspek kewilayahan, aspek pengembangan destinasi wisata, aspek pengembangan industri pariwisata, aspek pengembangan kelembagaan, aspek pemasaran pariwisata, aspek pemasaran pariwisata. Dan ada konsep pengembangan kelembagaan. Direkomendasikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Raja Ampat sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memimpin pembangunan pariwisata Raja Ampat dan membentuk forum pariwisata Raja Ampat. Penguatan manajemen pariwisata. Forum yang direkomendasikan ini harus sesuai dengan kondisi dan karakter lokal, serta belajar dari kelemahan-kelemahan sebelumnya saat tim pengelola dan dana pariwisata non-retribusi menerapkan programnya. Konsep pemasaran pariwisata, yaitu ada pun hal yang perlu dilakukan untuk dalam memasarkannya adalah ada 3. Yang pertama, pencitraan Raja Ampat sebagai destinasi pariwisata ekologis. 2. Promosi pariwisata di tempat-tempat yang sumber dan pintu masuk wisatawan. 3. Peningkatan tata informasi sebagai promosi pariwisata di tingkat destinasi. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan kepada Ibu Lorisma Siringo-Ringo. Baik, terima kasih. Saya lanjut. Analisis strengths, weakness, opportunities, dan threats.
Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisa dan memilah berbagai masalah yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian dipetakan dalam gambar matriks SWOT. Yang pertama adalah bagaimana kekuatan strength mampu mengambil keuntungan dari sebuah kesempatan atau opportunity yang ada. Bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mencegah adanya keuntungan. Bagaimana kekuatan strength mampu menghadapi ancaman threat yang ada. Kemudian yang keempat, metrik yang keempat adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan, weakness, yang mampu membuat kekuatan menjadi nyata dan menciptakan sebuah ancaman baru. Lanjut, Bu. Strength untuk Kabupaten Raja Ampat adalah kekayaan ikan di kawasan pulau-pulau kecil terkenal sangat tinggi, kemudian keberagaman ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, keterlibatan dalam usaha pariwisata, peluang untuk keterlibatan cukup besar, budidaya mutiara, ikan kerapu, teripang, dan rumput laut yang cukup tinggi. Kemudian terdapat 12 suku yang mendiami Raja Ampat, ini menjadi kekayaan budaya Kabupaten Raja Ampat. Kemudian ditemukannya situs-situs artefak di gua-gua di beberapa pulau yang tadi di dalam gambar. Kemudian kekayaan budaya dalam bentuk upacara adat, tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian kearifan lokal dan kerajinan, ini menjadi strength Kabupaten Raja Ampat. Kemudian weakness-nya adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Raja Ampat. Kinerja masyarakat yang belum sesuai dengan standar resort, tingkat penyerapan lapangan kerja masih rendah, kesenjangan pendapatan antara warga dalam satu kampung masih cukup tinggi, belum didukung oleh pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan formal maupun keahlian, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Sarana dokter dan tenaga medis lainnya belum merata, kualitas kesehatan masyarakat masih tergolong rendah, terbatasnya sarana prasarana kesehatan, jadwal pesawat belum terkoordinasi dengan baik dengan jadwal kapal, itu makanya tadi diuraikan di sebelumnya, akhirnya penumpang dari pesawat terbang harus menginap dulu 1 malam untuk menuju ke ibu kota, ke objek wisata. Kemudian ketersediaan fasilitas pelabuhan dan kapal penumpang umum antar pulau masih sangat terbatas. Banyaknya sampah, ini diakibatkan dari limbah dari para pengunjung yang melakukan perjalanan setiap hari menggunakan bot. Kemudian prasarana dasar seperti air bersih, drainase, sanitasi, dan telekomunikasi, serta pengolahan limbah yang belum tersedia dengan baik. Energi listrik dan bahan bakar sangat terbatas. Tadi kita lihat bahwa masih tergantung dengan menggunakan tenaga diesel. Kemudian operator jaringan yang beroperasi juga masih terbatas. Kapasitas kamar di resort tidak terlalu banyak. Opportunity-nya, Kabupaten Raja Ampat berada di Pulau Papua, jadi dia dekat dengan negara Australia dan Papua Nugini. 2 negara ini menjadi pasar wisata untuk Kabupaten Raja Ampat. Dan kita ketahui bahwa masyarakat Australia itu sangat senang sekali dengan kegiatan marin. Yang berikutnya adalah banyaknya tenaga ahli di kabupaten terdekat dengan Kabupaten Raja Ampat dan provinsi lain yang dekat dengan Provinsi Papua. Jadi di kawasan Papua ini banyak sekali tambang-tambang yang memanfaatkan tenaga ahli. Jadi harapannya adalah para tenaga ahli asing inilah yang akan menjadi pasar wisata untuk kegiatan wisata di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian adanya peluang Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setiap tahun mengikuti pameran ITB Berlin di kota Berlin, Jerman, dan DIMA di Amerika. Jadi harapannya dengan adanya kegiatan pemasaran ini, maka pariwisata Kabupaten Raja Ampat juga ikut dipasarkan. Ancamannya adalah tingkat keamanan. Ya, yang baru-baru ini kita masih mendengar
ancamannya memang tidak di Kabupaten Raja Ampat, tapi di luar Kabupaten Raja Ampat, yaitu di Kabupaten Intan Jaya. Masih ada kelompok-kelompok kriminal yang bersenjata. Ini menjadi ancaman. Selanjut, Bu. Nah, dengan SWOT yang tadi kita lihat, maka skenario pengembangannya adalah dengan melakukan pengembangan beberapa zona. Ada zona ekstensif. Dengan skala kegiatan wisata yang ditawarkan adalah mengembangkan produk wisata minat khusus, karena tadi lebih banyak berhubungan dengan kegiatan air, marin. Kemudian untuk melakukan pengembangan berdasarkan zona ini, maka ada syarat penting dalam pengelolaan kawasan zona ekstensif, yaitu dengan membuat pengelolaan kelembagaan yang cukup kuat. Lanjut, Bu. Kemudian zona semi-intensif, pada dasarnya kegiatan wisata yang berbasis alam dan budaya dapat dilakukan dalam skala kecil dan menengah. Kegiatan wisata dalam skala kecil dan menengah yang diorganisir oleh pengelola tur atau tour organizer. Skala pembangunan fasilitas menunjang pariwisata dengan menggunakan pemasangan lifebuoy, pelampung, ya, untuk tambat kapal di titik-titik penyelaman, pembangunan dermaga kapal, kemudian tempat-tempat istirahat, shelter, kemudian wisatawan, jenis-jenis wisatawan minat khusus yang ditujukan kepada wisatawan untuk minat khusus. Gitu, Bu. Tadi kemudian ini adalah pengembangan di zona intensif. Kawasan ini diperuntukkan bagi pusat pariwisata dengan mendirikan pembangunan hotel, resort. Resort ini adalah daya tarik wisata yang dapat menampung kegiatan menengah dan besar. Kawasan di zona ini diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata. Lanjut, Bu. Nah, ini adalah beberapa konsep yang akan dikembangkan untuk menunjang pengembangan zona-zona tersebut. Komponen-komponen yang dibangun adalah gerbang, tempat persinggahan, rest area, kemudian kawasan wisata terpadu. Lanjut, Bu. Kemudian destinasinya sendiri harus dibenahi, ya, dengan melakukan pengembangan beberapa KSDP, kawasan strategis pariwisata daerah, di beberapa kawasan, misalnya di Selat Dampir, di Pulau Gam, di Pulau Masuar, kemudian KSDP Wayak-Wayak, dan KSDP Bisol Selatan. Lanjut, Bu. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan dengan meningkatkan keragaman daya tarik wisata yang strategis, yaitu mengembangkan daya tarik wisata baru, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan di daya tarik wisata, meningkatkan pengelolaan sampah. Ini menjadi isu yang sangat besar, sampah, terutama untuk di laut. Kemudian meningkatkan aksesibilitas laut dan darat supaya sinergi antara pesawat yang datang dengan jadwal kapal yang akan menuju ke setiap daerah wisata. Kemudian mengembangkan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok masyarakat. Jadi masyarakat dilibatkan. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu tadi melihat bahwa setiap wisatawan yang datang ke Raja Ampat yang menginap di hotel itu diwajibkan membayar Rp1.000.000. Sekarang dia bayarnya Rp1.000.000. Rp1.000.000 itu 30% dari Rp1.000.000 itu disetor ke negara. 70% sisanya itu dibagi-bagi. 40% di antara dari 70% yang sisa 700.000, 40% dari 700.000 itu dikembalikan kepada masyarakat. Jadi itu dikelola oleh masyarakat. Nah, dengan adanya uang yang dikembalikan kepada masyarakat, maka masyarakat perlu dilibatkan supaya mereka lebih lebih bersemangat untuk menata daya tarik wisata Kabupaten Raja Ampat. Lanjut, Bu. Nah, demikian paparan dari kelompok kami mengenai rencana induk pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Raja Ampat. Terima kasih, Pak.
Iya, terima kasih ya Bapak Ibu saudara dari kelompok 4 yang baru selesai menyampaikan paparannya ya. Walaupun sedikit ada gangguan jaringan, itu tidak menyurutkan kita untuk kita terus bersemangat ya. Untuk kelompok 4, I give you double thumb ya. Sangat lengkap paparannya ya, analisis shortnya juga ya, dan ya tentunya saya puas ya. Jadi apa yang kita bicarakan ini adalah data, fakta, hasil penelitian ya. Jadi memang tatarannya beda ya ketika dibandingkan dengan S1. Ya beginilah kalau udah S2 ya, apalagi nanti ya saya berdoa semuanya bisa melanjutkan sampai ke S3. Nah, nanti di sana saudara akan mencari teori-teori baru ya. Nah, itu lebih menantang lagi tentunya ya. Jadi at least ya dengan apa yang sudah dikerjakan hari ini saudara tahu what to do ya, bagaimana cara untuk membuat satu penelitian. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya sama Pak Kadri. Pak Kadri aja lah ya yang mewakili ya komisaris ya. Pak Kadri, can you hear me? Bisa dengar suara saya Pak Kadri? Pak Kadri bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Pak, izin boleh diulang pertanyaan tadi Bapak? Ya, Pak Kadri bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar ya? Nah, saya mau membicarakan tentang ujian kita. Itu ujian kan dilaksanakan di pertemuan ke-7, bukankah begitu? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar ya? Benar ya? Jadi minggu depan kita masih bertemu lagi gitu ya? Ini kan udah pertemuan ke-6, berarti minggu depan kita ujian, Pak. Halo Pak Kadri, suaranya putus-putus. Ini kan sudah pertemuan ke-6, Pak. Ya. Ini kan tim teaching, tim teaching. Halo? Iya, Pak. Ya, saya kan tim teaching sama Pak M. Rizal. Nah, untuk minggu depan itu seperti apa kebiasaannya? Ini kan Bapak Ibu kan udah semester 3 ini ya kan. Sebelum-sebelumnya gimana? Seperti apa? Apakah besok saya masih masuk bersama dengan saudara sekalian untuk ujian atau seperti apa? Biar tahu saya, biar jelas. Biasanya Pak, besok ujian Bapak udah nggak masuk ke kelas lagi, Pak. Tinggal ngasih. Jadi pertemuan ke-8 udah masuk ke Pak M. Rizal, Pak. Oh gitu ya, jadi saya nggak perlu masuk kelas, tapi ujiannya berlangsung, begitu? Ya, ujian tetap berlangsung. Oke, nah kalau kayak gitu, karena kita masih kumpul semua, ini ada 16 orang, 2 orang udah left ya. Tadi 18 jumlahnya, sekarang 2 orang ya. Sekarang tinggal 16 ya. Jadi begini Bapak Ibu ya. Untuk untuk kelompok 1, bagaimana kelompok 1? Apakah puas dengan hasil paparannya? Karena tadi disampaikan oleh 1 orang saja, sementara dari kelompok 2, 3, 4 itu semuanya berbicara. Ya, saya nggak paksa-paksa. Kalau kurang puas hasilnya, saya kasih waktu 1 minggu untuk berbicara lagi satu-satu gitu. Bagaimana Pak Rajin? Ibu Dormiana? Ayo, kelompok 1 silakan berbicara. Siti yang menjadi pembicara kami, misalnya kalau ada itu Pak. Terima kasih. Iya, saya nggak dengar Pak Rajin. Atau Ibu Dormiana bisa dengar suara saya? Ibu Dormiana bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Ya, jelas. Kami memang sudah kesepakatan kalau pada pertemuan misalnya bergilir gitu Pak, tapi kalau ada pertanyaan kita jawab bersama, seperti itu Pak. Iya, maksud saya kasih kesempatan lagi
ya kan? Dan pertanyaan saya, ya, apakah Ibu dan kawan-kawan puas dengan nilai yang ada, atau mau nambah lagi supaya setiap orang punya apa namanya, punya kesempatan lah untuk menambah nilai. Tadi kan cuma Ibu Siti aja. Gimana? Artinya kalau mau nggak sekarang ya, kalau mau paparan ulang itu ada waktu sampai hari Jumat. Bagaimana? Ya kan, modelnya kan udah tahu tadi disampaikan oleh kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya seperti itu gitu. Itu yang saya maksudkan tadi. Saya rasa sudah cukup, Pak. Cukup. Betul, nggak nyesal. Enggak, Pak. Karena kita kan hari Sabtu sudah ujian. Iya, Sabtu kan ada lagi memang, ya. Ya sudah. Kalau sudah cukup ya nggak apa-apa, kan kayak gitu, ya. Nanti kan hari Sabtu memang. Ya, Pak. Iya, ya sudah. Kalau memang udah cukup, ya. Karena di S2 ini kayak gitu, nggak bisa dipaksa-paksa. Semuanya kan kesadaran, awareness kan kayak gitu, ya. Nah, itu. Ya oke, baik ya. Jadi saudara-saudara untuk ujian ya, ini bagus ya. Ini kan kerja kelompok. Nah, sekarang untuk ujiannya itu nanti minggu depan itu kerja atau ujian individu ya, individu. Tapi tertulis dia. Bukan virtual kayak gini, tertulis ya. Jadi tertulis ya, masih sama ya. Kaitannya dengan penelitian ya, jadi kaitannya dengan penelitian nanti. Nah, apa yang harus saudara kerjakan? Nah, ini dia ya, ini soalnya yang saya sampaikan ya. Modelnya sama seperti yang saudara lakukan pada hari ini ya, jadi modelnya sama seperti yang saudara lakukan hari ini. Jika hari ini dia secara kelompok, secara grup, maka untuk ujian tertulisnya dia secara individu, ya, secara individu, ya, dan ditulis. Nah, seperti itu, dan ditulis, ya. Kaitannya dengan ini juga masih sama topiknya, ya. Perencanaan, kebijakan, dan pengembangan pariwisata, ya. Sesuai dengan mata kuliah kita. Jadi saudara membuat mini, ingat ya, mini proposal. Proposal, jadi bukan penelitian ya. Mini proposal ya, datanya, nah ya, datanya boleh data lama. Ya, jadi saya nggak menyuruh saudara untuk pergi ke satu wilayah atau kawasan atau destinasi wisata lalu pergi ke sana mengumpulkan data secara empiris atau field research, ya, studi lapangan, tidak, ya. Jadi jenis penelitian saudara ini adalah library research. Bisa dengar suara saya? Ya, jadi ya penelitian perpustakaan. Ya, kayak tadi kan Ibu Lorisma dan kawan-kawan sebenarnya itu kan datanya data tahun 2009 sampai tahun 2013. That's no problem for me, ya. Sama saya nggak jadi masalah, ya. Yang paling penting saudara tahu apa yang saudara kerjakan. Jadi nanti kalau saudara melakukan penelitian real, ya, seperti nanti saudara ngerti apa yang harus dikerjakan. Itu yang paling penting buat saya, ya. Saudara ngerti. Jadi ini pun gitu juga. Jadi ini mini proposal. Nah, ya. Kalau tadi disampaikan dalam format PowerPoint, ini tentu disampaikan dalam format proposal, ya, tulisan dia. Ya, tentu yang namanya proposal itu kan terdiri dari bab 1, ya kan? Bab 1 itu apa-apa saja, ya kan? Yang pertama pendahuluan, ya. Baru yang kedua apa? Identifikasi masalah. Baru berikutnya apa? Rumusan masalah. Lalu apa? Tujuan penelitian. Ya. Lalu apalagi? Manfaat penelitian. Itulah bab 1. Kan gitu saja. Ya. Lalu bab 2,
urean teoritis. Nah, urean teoritis itu nanti, ya kan, nah, itu kan berbicara tentang teori-teori yang akan saudara gunakan untuk menganalisis penelitian saudara, kan kayak gitu. Itulah dia di bab 2. Itu pun nggak usah terlalu banyak-banyak, namanya pun mini proposal. Saya hanya ingin mendorong saudara, membawa saudara mengerti bagaimana cara membuat proposal penelitian. Karena itu tugas kita sebagai mahasiswa S2 dan S3 itu adalah melakukan penelitian, ya. Lalu nanti di bab 3 itu kan udah berbicara tentang metodologi penelitian. Itu udah baku, ya. Nah, udah sampai situ aja. Nah, lalu apa objek penelitiannya? Terserah saudara masing-masing, ya kan? Kota mana atau wilayah mana, ya, yang akan saudara sorot sebagai objek penelitian, terserah saudara, ya. Nah, itu, ya, itu saja, ya. Jadi kapan dikumpul? Nah, seperti itu, ya. Tentu paling lambat hari Sabtu, kan kayak gitu. Jadi ini kan ada 1 minggu, ya, 1 minggu. Silakan saudara kumpul hari Sabtu sampai jam 12 siang. Nah, itulah dia, ya, jam 12 siang. Di mana ngumpulnya? Nah, ngumpulnya di Google Class, khusus nanti ada kolom ujian. Nah, di situ nanti akan saya kirim link Google Class-nya, ya. Akan segera, ya, saya akan perintahkan tim saya untuk membuat Google Class khusus untuk ujian. Nanti saudara bisa sampaikan, ya. Jadi terserah saudara mau kumpulkan besok boleh, ya kan, lusa boleh, paling lambat hari Sabtu jam 12 tutup, ya. Artinya kalau udah ditutup saudara nggak bisa lagi kumpulkan ujiannya, seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Any question? Ya, Bu Lorisma. Tanya, Pak. Ya. Jadi kalau misal tadi seperti yang Bapak bilang ada bab 1, bab 2, bab 3. Jadi seperti seminar proposal itu ya, Pak? Iya, kurang lebih seperti itu, Bu. Seperti itu. Untuk tujuannya untuk mempertajam nanti Ibu waktu melakukan penelitian. Diingat-ingat, seperti itu, Bu. Tujuannya itu. Kalau ditanya apa tujuannya? Kalau nggak pertanyaan kami dikasih, ngapain pertanyaan? Udah postgraduate itu nggak pertanyaan lagi. Ya kan, kita mau meneliti kan kayak gitu, ya. Ya seperti itu, Bu. Tapi dia dalam bentuk proposal, ya, Ibu, ya. Ya, paham ya, Bu? Ya, baik. Ada yang lain lagi? Ya, saudara, ada yang lain lagi? Mohon izin, Pak, untuk aturan atau font atau paragraf kita sendiri aja yang menentukan, ya, Pak? Ya, kan ada kaidah-kaidah penulisan, 2 spasi, ikuti aja, Pak. Ini tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi, warming up, pemanasan, ya. Jadi ikuti kaidah-kaidah penulisan yang sudah diajarkan di mata kuliah metodologi penelitian. Ikuti aja seperti itu, ya. Tentu ada daftar pustakanya, jangan lupa, ya, namanya proposal, ya. Nah, itu. Jadi mini proposal, ya, seperti itu. Ada lagi? Pak Joel tambah? Oke, Pak. Oke, ya. Ibu Nopah, mana Ibu Nopah? Ibu Nopah suaranya nggak dengar. Pak, izin Pak. Oh, iya. Ya, baik, nanti tolong disampaikan, ya. Baik, Pak. Ya, baik, ya. Mohon izin ya, Pak. Oke, hati-hati ya, Bu. Iya, terima kasih, Pak. Oke, silakan, Bu, silakan. Ibu Dormiana, ada pertanyaan?
Ibu Dormiana? Saya rasa cukup, Pak. Baik. Baik. Lalu Pak Kadri masih bisa dengar suara saya? Pak Kadri? Ya, Pak Kadri bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya, baik ya. Ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Lalu kapan kita ketemu lagi di mata kuliah apa itu? Destinasi pariwisata? Kita Pak, kalau misalnya di destinasi pariwisata masih 5 kali pertemuan. Tapi nanti saya coba konfirmasi ke Pak M. Rizal dulu ya Pak ya. Karena mata kuliah Pak M. Rizal kita masih ada kurang 1 pertemuan lagi Pak. Baik ya, kalau kayak gitu nanti kita komunikasi secara khusus ya untuk membicarakan mata kuliah destinasi pariwisata ya. Iya Pak. Oke, baiklah ya. Jadi yang perlu saya ingatkan sekali lagi, saya minta soft copy-nya, ya, soft copy dari kelompok 1, soft copy dari kelompok 2, soft copy dari kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4 ya. Untuk mengirimkan di Google Class. Enggak ada ya? Ya, dikirimkan di Google Class kalau bisa sekarang juga ya, Bapak Ibu ya. Ya. Di kolom pertemuan ke-6 ya, biar kita kumpulkan di situ. Saya mau baca sekali lagi ya. Dan tentu saya sangat puas apa yang sudah disampaikan ya. Dan mari kita terus tingkatkan kualitas pembelajaran kita. Jadi nanti untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang, untuk mata kuliah destinasi pariwisata, jadi model yang saya inginkan kalau kita bertemu seperti ini atau pemaparan, nah seperti ini. Jadi setiap anggota kelompok berbicara. Nah itu ya, jadi berbicara. Itu nanti untuk di mata kuliah destinasi pariwisata ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, thank you so much for joining me in this special class this morning ya. Jamnya sudah kelewatan tapi nggak apa-apa karena ini pertemuan terakhir. Oke, sukses selalu, salam sehat, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, Bye. Bapak Ibu, baik. Pak.